pertama yaitu pengajian ayat suci Al-Quran dan berjemaah yang akan dibawakan oleh anak kita Mutiara Manani dan berjemaah oleh Ibu Hadiati silakan. Berikanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang rusak. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekeliling-Nya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami siswa-siswi SDN
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tulisan anak Palestina karya Emmanuel Al-Ihsan. Wahai negeri yang tak lagi berbentuk, hamparan tanah yang tidak lagi coklat, tapi berubah menjadi merah bersih. Puing-puing runtuhan berterbaran tak bisa ruang. Asap debu menabur memisahkan dada dan mata. Ialah negeri yang suci, negeri yang para anak. Palestina namanya, ya Palestina, negeri yang di dalamnya tercium sumber bakuan darah para syuhada, yang sampai mati pun tidak rela Palestina dirampas tangan kotor Zionis Israel. Gaza, sebuah kota yang sudah porak-poranda, namun lantunan ayat suci masih terdengar dari mulut anak-anak yang masih suci tak berdosa. Suara azan berkumandang di setiap sudut-sudut kota. Masjid-masjid dipenuhi suara anak-anak yang meramaikan suasana masjid. Mereka datang berbondong-bondong karena panggilan sang Tuhan. Namun, dentuman bom mengumpaskan bumi. Setiap tinggalan tanah berubah menjadi merah. Suara gemuruh tembakan roket berdesing memekak. Di kaki langit Palestina hanya ada pesta angkara murka yang menggulung dan melipat bulan. Palestina merintih dalam lautan tangis yang kering air mata. Oh Tuhan,
Tangis mesin berlalu lalang di langit, mengisahkan cerita sedih. Sang anak berteriak histeris, "Oh Abi, oh Umi, jangan tinggalkan kami," menghampiri nyawa-nyawa yang sedang sekarat meregang nyawa. Ya Allah, lindungilah negeri Palestina dari kejamnya di hadapan Zionis Israel. Bersabarlah, wahai saudaraku, janji Allah akan datang. Kemenangan akan ada di tangan kalian. Kalian tidak akan dijajah lagi. Kalian akan merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tupuli, atu, tupuli, atu,
kita layakan karena kuasa yang maha yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tanda-tanda kebesarannya Allah yang telah diperlihatkan kepada hamba. Jadi malam ini kita berada di tempat yang paling mulia. Di malam ini berikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kiranya kita pada malam hari ini di Baitullah ini insya Allah memberikan hikmat kepada kita semua. Yang mana kita harapkan pada malam hari ini yang pertama-tama Allah telah menyebutkan kita memberikan hikmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita hari depan. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini bisa membawa kesulitan dan menghibur kepada kita. Kenapa saya mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan kita syukur? Karena yang harus pada malam hari ini orang-orang tua kita, ibu-ibu atau bapak-bapak itu sebagai manusia yang luar biasa, bukan sekedar manusia yang kemudian. Kenapa? Bukan yang kita. Masih banyak orang yang ingin datang ke tempat ini kita mampu karena hidupnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikan kehidupan kembali yang tidak bisa hadir di kami. Bahkan ada juga rekan kita, teman kita, sahabat kita masih dia keluarga dia, tapi karena dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi kemarin itu akan menghadiri acara-acara seperti ini, yaitu perayaan akhirat bagi dalam Allah. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tak lupa mengirimkan selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang Quran, memperjuangkan Islam. Sehingga pada hari ini, malam ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya ingin menyampaikan sedikit beberapa hal untuk dijadikan hikmah, untuk dijadikan sebagai pelajaran apa sebenarnya kemajuan. Apalagi kemajuan ini tidak boleh kita akan hikmah. Walaupun akan tidak bisa kita tunjukkan. Karena kenapa? Kemajuan ini berbahaya untuk iman. Karena kenapa? Bertanya lagi Al-Quran yang ada di kita yang tidak masuk orang dan masuk Al-Quran. Maka bukti Allah yang telah memperjalankan hambanya siapa yang memperjalankan itu dan berbuat. Dari ayat ini awal kepada kita Al-Quran masih di kepala itu ada dalam Saudi, masih di kepala itu ada dalam Mekah. Di perjalanan
Hadirin sama-sama dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama pada saat Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa bukan menyalahi itu. Tidak. Bukan berarti kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu lagi. Tidak. Beberapa kali Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk singgah di tempat. Karena yang membimbing Rasulullah SAW pada hari Malam itu adalah malaikat Jibril. Pada malam hari itu, malaikat Jibril sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika perjalanan, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Kamu kalian Muhammad, singkat sebentar. Salur akan dia Muhammad." Rasulullah SAW pada saat itu diminta oleh malaikat Jibril untuk sholat belakang. Karena guru yang menyuruh, murid yang disuruh, maka Rasulullah lari mengerjakan sholat belakang. Pada saat selesai mengerjakan sholat belakang, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa saya diminta untuk sholat belakang?" Malaikat Jibril mengatakan, "Ketahuilah wahai Muhammad, itu adalah Nabiullah. Maka di mana letak gunanya Nabiullah?" Maka disitulah Rasulullah SAW pada saat selesai berlakukan mengenai kepada semua sahabat, "Wahai sahabatku, andaikan pada waktu itu semua ada, kita bisa bertemu, maka aku ajak engkau menyediakan itu. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba begitu ajaran-ajaran bahwa kita tidak boleh menziarahi kubur? Bukan karena Rasulullah pada saat itu kita oleh malaikat Jibril, bukan karena menziarahi rumah dan suara ikan mati. Akhirnya sampai dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya pada saat tiba di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW diminta oleh malaikat Jibril kepada beliau semua. Pada saat itu Rasulullah SAW diminta oleh malaikat Jibril menjadi imam salat. Lalu Rasulullah SAW berdiri di tempat imam. Namun imam itu apabila mereka mengatakan berbalik ke belakang, mengatakan satu kendaraan di belakang menjadi makmum. Maka pada saat itu Rasulullah SAW membalikkan badannya supaya siapa yang jadi makmum, karena kedua Nabi Allah ada yang boleh daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, semuanya ada di dalam di sini dalam Rasulullah dikatakan aku ini pembunuh segala orang yang menjadi kepada dia. Akhirnya sama-sama yang di sini lakukan bahwa dengan dalam Tuhan yang pertama dunia Rasulullah, yang kedua dunia, yang ketiga anaknya Rasulullah menjadi imam, memang segala perempuan di Allah dan akhirnya seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terjadilah peperangan saat ini antara Israel dan Palestina. Kenapa? Memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa peperangan Israel dan Palestina akan terjadi. Karena kenapa? Ada hal yang sudah kita akan semuanya masing-masing mengklaim Masjidil Aqsa dikalahin oleh para umat Islam bahwa masjid yang pernah ditemukan oleh Rasulullah SAW, masjid yang pernah diajarkan kiblat, masjid di mana Rasulullah pernah sholat dan semua para nabi dan rasul. Di situlah tempatnya mengklaim bahwa Masjidil Aqsa adalah pemiliknya umat Islam. Akhirnya sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita menceritakan karena di situlah tempatnya kita Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situlah tempatnya kata-kata lain bahwa di situlah Nabi atau Yesus disalib. Bahwa dia mengklaim bahwa Islam itu adalah pemiliknya agama lain. Maka di situlah kita harus bertanya. Masjidil Aqsa itu adalah keberadaan satu kiamat. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Akhirnya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan kepada karena aku yang meninggal dunia. Karena Rasulullah belajar sebelumnya dari Allah telah memanggilnya memanggilnya malaikat Jibril, memanggil kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diajak berbincang-bincang. Itu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala akan kita bisa melihat kembali dan tidak akan melakukan adanya salah satu yang Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat itu menjelaskanlah Rasulullah SAW mengikuti kata sehingga Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada saat itu pertama kali Rasulullah SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang pertama diucapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kalimat yang pertama yang diucapkan, at-tahiyatul mubarakatuh salawat dan kemudian Allah menjawabnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa yang harus kita ambil di sini yang pertama? Yang pertama, jangan sekali-kali kita melaksanakan sholat, membaca tahiyat, menyambungkan satu dengan yang lain. Dan ini perkataan dua. Ya, kita hanya satu yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Di sini kita harus mengerti, tidak boleh kita menyambung at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini ada syarat. Apa yang disyaratkan? Ada pembatas antara satu antara Rasulullah dengan Allah. Karena yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah itu Rasulullah. Tapi assalamualaikum itu bukan Rasulullah yang mengatakan, tapi Allah ini yang mengatakan. Menyambut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengatakan keselamatan bagi kita itu Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau dianggap, tidak mau menerima keselamatan itu hanya sendirinya. Jadi Rasulullah mengatakan assalamualaikum adalah kita ini dan mintakan juga seluruh umat-umatnya. Jadi kita istiqamah kepada Rasulullah. Langsung Rasulullah meminta kepada Allah keselamatan bagi kita. Begitu Rasulullah mencintai umat-umatnya. Rasulullah begitu menyayangi kita. Rasulullah begitu mencintai kita. Dia sedang memikirkan dirinya sendiri. Setiap diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus memposisikan atau menggantikan. Dia memintakan keselamatan bagi umat-umatnya, termasuk kita semua. Ada tiga sebenarnya dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serentak semua nabi dan rasul serta malaikat yang mendengar perkataan ini langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada perkataan kita antara Rasulullah, Allah dan semua malaikat dan anbiya dan rasul. Rasul dan malaikat dan nabi yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Maka dia bisa menghadap manusia dalam cinta. Kemudian dilanjutkan dengan selawat dan semua malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kami sahabat Rasulullah menjadi yaitu Nabi Ibrahim. Maka langsung digantikan Sayyidina Ibrahim waladi Sayyidina Ibrahim. Karena dia adalah sahabat Ibrahim itu sekaligus laki dan dia. Ya. Jadi hari ini seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita bisa menggantikan Rasulullah dengan Ibrahim dan kepala dalam tasbih? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan. Karena para sahabat mengatakan wahai Rasulullah, bukan Allah adalah Rasulullah Nabi. Dia akan kita bukan Allah yang mengatakan sendiri bahwa Allah dan
satu-satunya perbuatan yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya selawat kepada Rasulullah SAW yang lain sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kita salat, Allah minta salat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah minta puasa. Allah memerintahkan kita untuk haji, Allah tidak haji. Satu-satunya yang Allah perintahkan kemudian Allah mau mengerjakan itu hanya selawat. Karena di sini sudah dijelaskan Allah sesungguhnya Allah wa malaikat itu dan para malaikatnya berselawat kepada kalau kita sebagai umatnya Rasulullah SAW di mana bagi kita di mana bagi kehidupan kita kalau kita sendiri tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya selawat kepada Rasulullah SAW. Karena ini terdapat dalam kita satu kisah yang nyata bahwa ada seseorang yang telah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala masih dalam neraka. Sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya tidak lain di neraka. Kemudian orang itu berhadiah, saking takutnya kepada neraka dia berhadiah. Dia kalian setelah Rasulullah mendengar. Setelah Rasulullah mendengar, orang itu ditanya, selama hidupnya apa amalan-amalan apa yang pernah kerjakan? Sehingga begitu takut masuk dalam neraka. Orang ini langsung menjawab, wahai Rasulullah, aku kerjaku selama aku hidup hanya maksiat. Sebuah kemaksiatan yang aku lakukan. Aku mencuri, aku makan, aku minum, aku segala sesuatu kejahatan aku lakukan. Namun ya Rasulullah, aku ada rasa cinta dan rasa itu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ketika aku pernah lewat, aku berjalan kaki, kemudian aku mendengar ada sekumpulan ibu-ibu yang membaca salawat. Dan suatu ketika itu aku tidak. Aku mendengar ibu-ibu yang membaca salawat Allahu alaihi wasallam. Pada saat saya mendengarnya, aku bukan dalam keadaan ketawa-ketawa. Aku berkata, kenapa saya ketawa? Sehingga aku mengetahui orang yang membaca salawat. Tapi pada saat itu aku berikutan membaca itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah ya Rabbi, ini adalah umat yang mencintai kita. Karena seluruh hidupnya selalu hidupnya dia pernah membaca salawat satu kali. Walaupun dalam keadaan main-main, walaupun dalam keadaan ketawa-ketawa, tetap dia adalah menunjukkan Allah. Maka kenapa kita tidak membantu rasa kita kepada Rasulullah? Kenapa kita tidak membaca rasa kita kepada Rasulullah? Kita membaca salawat. Nah, kategori salawat itu dan itu mencintai dan beriman kepada Allah itu minimal kita membaca salawat 3 hari sehari. Kalau kita hanya sekali belum bisa. Kalau hanya 10 kali 100 kali baru kita kepada Rasul. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus membaca salawat semacam itu? Maka di sini kita baca kisah yang disampaikan para ulama bahwa ada satu amalan-amalan yang telah Rasulullah sabdakan dalam hadis ini bahwa barang siapa yang membaca salawat kepadaku maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali maka Allah bersalawat kepadanya 100 kali. Lalu bagaimana caranya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW? Dalam satu sejarah bahwa ada seseorang yang dulu mulai dari sholat subuh dulu di masjid Rasulullah SAW, apa yang dia lakukan? Dia hanya bersalawat kepada Rasulullah, yaitu mengambil batu biji kurma, disimpan di tempatnya, kemudian dibaca salawat, ditutup pakai biji kurma. Biji kurma itu sudah berkumpul di hadapannya. Pada saat zuhur tiba, Rasulullah SAW datang ke masjid dan melihatnya. Wahai Tuhan, apa yang telah lakukan di masjid ini? Apakah engkau berpikir? Apakah engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Lalu orang ini menjawab, wahai Rasulullah, dari tadi setelah berbuat bersalawat kepada aku sampai subuh. Berapa kali bersalawat kepada aku, wahai Fulan? Lalu Fulan ini mengatakan, lihatlah kunjungan ini yang ada di depanku, dan kita yang menjadi tempat.
sudah tiga kali berapa ribu kali ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang ini, maukah aku ajarkan yang lebih baik daripada yang kau baca? Kalau orang ini mengatakan wahai Rasulullah, aku ini diajarkan apa yang akan aku lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apabila aku membaca selawat ini hanya sekali, lebih besar pahalanya sekali daripada apa yang membaca oleh Rasulullah. Kemudian orang ini bertanya, apa keterangan dia Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itulah selawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pada siapa yang membaca selawat ini lebih besar pahalanya daripada bacaan selawat daripada Rasulullah. Hadirin yang semacam Allah jadi kita mendapatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah mendapatkan malam waktu yang diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berikan hadiah kepada kita sampai detik ini sampai hari ini kita mengerjakan sholat 5 waktu dan itu adalah pertolongan kita Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya awal bayat kebiasaan yang yang paling pertama nanti diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak sholat sehingga dapat Allah Subhanahu wa taala sebaik apapun amal ibadah kita yang lain, sebaik apapun sifat kita sesama manusia, tetap tidak dihisab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun akhirnya kita tetap masuk dalam surga, tapi kita akan dibakar mati-matian di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita ucapkan sholat kita sebagai kita. Jadi laksanakan sholat. Mari kita berbodoh. Mari kita menetapkan dalam hati kita bahwa sholat ini menjadi pedoman yang petunjuk untuk menentukan kita ke jalan yang lurus dan bisa menyelamatkan kita di dunia dan lebih insya Allah akhirat kita dalam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan telah apa yang diajarkan kita oleh Rasulullah SAW waktu kita bisa istiqomah melaksanakannya dan bisa kita melaksanakan tepat waktu dan insya Allah saya akan berdoa mudah-mudahan perhiasan pada tempat ini malam hari ini insya Allah mudah-mudahan Allah tergantikan dengan kita semua berbondong-bondong menentukan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang bersama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kira terakhir. Jadi insya Allah mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita lakukan pada hari ini insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya itu ada roti hikmah. Ada kalau ke bawah itu ide kita depan. Ya, kita berdoa buat. Tapi yang penting kita bisa melaksanakan namanya sholat lima waktu, bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau itu 40 kota. Jadi kalau itu 40 kota itu sholat kota. Nah, sebab dia itu kalau di dalam perlindungan 2 bulan ini. Jadi kalau ada perlindungan. Masa karena itu mengatakan sama makanya dan kita, maka sahabat kita apa yang membedakan antara muslim dan orang kafir. Nah, dia tahu muslim kan bisa digunakan kalau memang dari sumpah ya, itu sumpah janji, tapi tidak dibolehkan maka ini. Karena orang kita kalau ada yang berbeda, jadi ada beda, jadi kita selesai kehidupan sumpahnya. Yang kedua, pada waktu dibahas, maka dari itu kan bagaimana sumpahnya, maka itu jadi itu berupa selingan kita boleh bawa selesai. Kita sumpahnya tahu, jadi aku dari konteks ini biasa itu dikirim sama dengan kalau kita sumpahnya itu pada aku berbeda. Dan ini kan terbuka. Maka dalam akan ada produk yang lagi ini akan menjadi pilihan pada untuk di dalam perbedaan. Jadi maka dari itu marilah kita betul ibu alhamdulillah wa syukurillah lihat waktu di Olomu alhamdulillah nasabah ini anak sama waktu dia bawa ini lagi kita punya anak mana-mana jadi kan
tinggi tapi majonya aku nanti dulu dijaga aku nanti dia motor bapak udah dimasak ada yang buat cuma 20 euro nah rekomelo itu dari mana percaya ini kalau manuk mati di bawah ada yang manuk mati di rumah biasa ada sebab dia apa ini duit jadi apabila manusia ini ada duit yang dia bagi kemudian dia bawakan gambar dianggap orang tua yang itu yang karena kenapa dia tidak memberikan makanan yang tidak ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga. Alhamdulillah. Jadi ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat itu saya sebagai anak yang perempuan karena kita mendoakan belum sekali tersebut di orang kemudian dia mendapatkan kekayaan di sana di mana dia orang bersama pada saat itu dia mengenal kaya dan sahabat kita itu di kuburan dan duit sama-sama dan sama-sama oleh akhirnya mampu. Alhamdulillah jadi tidak pada hari tidak bikin kuanti mengumpulkan saya saudara banyak orang alhamdulillah saya saudara banyak orang itu saya dari TNU ada di Palu satu TNU ada di Lampung 2 TNU ada di Palu 1 TNU ada di TNU dan saya ini kan jadi atau kalau apa dia teman gue yang itu tadi saya bilang kita usahakan kepada orang tua jangan memberikan makanan haram kepada anak. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan mungkin pas dengan teman-teman tadi ulama yang ada nanti mau anaknya kita pintar mau pintar dalam sekolah mau pintar mengaji pintar lancar bahasa Arab lancar caranya mengaji tidak patuh kepada kita mengerjakan namanya sekolah mengaji pokoknya pintar segala-galanya kuncinya satu ada tempat berguna ada tempat dua ada tempat berguna sama pelik ada tempat berguna sama pelik ada tempat berguna sama pelik yang penting saya pilihnya anak-anak yang tidak akan pintar kalau dia pintar di mana katanya orang yang mengajar orang tua datang ke pasar ditanya oleh anaknya apa kenapa tidak berhukum apa kata namanya mana semua penjual berhukum jadi ada tempat berguna apa itu kalau orang anak-anak diajar dulu dan saya ini dalam apalagi itu membaca Al-Quran itu saja kuncinya jangan ajarkan kita berbohong insya Allah pasti pintar dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala itu kuncinya jadi walau bagaimana caranya kita jangan kita sering berbohong kepada anak mengajarkan anak berbohong kadang-kadang itu sudah dan sering mengajarkan anak berbohong jadi mudah-mudahan ini ada semangat pada kita semua insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita generasi kita kedepannya bisa berbakti kepada Allah berbakti kepada Rasulullah berbakti kepada orang tua berbakti kepada negara dan mudah-mudahan kita semuanya selamat hidup
Kalau berdiri di malam itu membantu kata dua, kemudian sama singa roda tabaru makada. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Wajib makada dia Muhammadur Rasulullah. Dengan kata mulai dibaca. 30 kali dibaca. Yang penting berdiri di malam itu berdua. Maka kedua ini makada kita kita Allahumma firil muslimin wal muslimat. Tentunya roda tabaru. Insya Allah kita akan kefakiran. Tidak akan pernah kita namanya kefakiran, tidak pernah kita namanya kemiskinan. Pasti kita memiliki kemerataran kaya yang hakiki, karena dalam keluarga. Dan insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebahagiaan keluarga sampai dunia kiamat. Kita papa kita teman-teman sebab papa itu ulama psikolog. Jadi baju begini. Besok ada yang punya itu belum tentu kita akan dapati sebelum ini kita sampai mati ini. Besok saya ada kematian pada itu insya Allah berjalan. Itu pada masa ini ada lagi apa lagi itu kita gimana? Maka itu maksudnya jadi kalau berarti mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah dan kita sudah dimakan selama 2 tahun kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke depan kita meningkatkan iman dan takwakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkah hidayah dan menyenangkan Isra kita. Tadi dan banyak kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan Pak. Apa sambil nanti?
Hindi si Bema min, at yung orang ambil mi, hindi na panta. Yung pibinta ambil niya. Tidak tempatnya aku tempat apa di bawah kan? Tempat. Ini kantong Pak Guru kita. Iya, baik. Ada mi oh. Makan enggak? Ajak sama pulang kalau ke Bandung. Pak.